video pembelajaran mata kuliah akuntansi biaya. Untuk pembahasan kali ini kita masih dalam materi metode harga pokok proses. Untuk kali ini metode harga pokok proses ini diterapkan pada perusahaan yang produknya diolah melalui lebih dari satu departemen produksi. Kalau sebelum ini kemarin kita sudah membahas untuk yang metode harga pokok proses yang diterapkan pada perusahaan yang produknya diolah hanya melalui satu departemen produksi. Nah, sekarang kita masuk ke produk diolah melalui lebih dari satu departemen produksi. Nah, di sini untuk perhitungan biaya produksi, produk yang dihasilkan oleh departemen pertama ini sama dengan apabila proses produksi hanya melalui satu departemen produksi saja. Seperti yang contoh kemarin kasus PT Risari Mendi. Jadi misalnya di sini produknya diolah melalui dua departemen produksi. Ya. Kemudian untuk perhitungan biaya produksi departemen pertama ini sama dengan yang contoh yang kemarin. Ya. Kemudian nanti untuk perhitungan biaya produksi yang dihasilkan oleh departemen kedua bersifat kumulatif. Kenapa dikatakan kumulatif? Karena terdiri dari satu, biaya produksi yang dibawa dari departemen pertama. Kemudian yang kedua, biaya produksi yang ditambahkan oleh departemen kedua. Nah, di sini ada contoh kasus. Contoh kedua, PT Elionasari memiliki dua departemen produksi, Departemen A dan Departemen B. Data produksi dan biaya kedua departemen pada bulan Januari 2001 adalah sebagai berikut. Yang dimasukkan dalam proses ini masuk di Departemen A sebesar atau sebanyak 35.000 kg. Ya. Nah, dari 35.000 kg ini sebanyak 30.000 kg ini produk selesai ditransfer ke Departemen B. Jadi sebesar 35.000 tadi, yang 30.000 ini merupakan produk jadi yang akan ditransfer ke Departemen B. Sisanya masih 5.000. Nah, ini 5.000 ini adalah produk dalam proses akhir bulan. Berarti produk yang belum jadi. Jadi kalau di total 30.000 ditambah 5.000 sama dengan 35.000 kilogram. Ya. Nah, kemudian kita pahami dulu untuk yang kolom Departemen B. Tadi Departemen B dapat produk jadi dari Departemen A sebanyak 30.000 kg. Ya. 30.000 kg ini yang 24.000 kg ini nanti akan ditransfer ke gudang. Ya. Ini produk selesai ditransfer ke gudang sebanyak 24.000. Ini merupakan produk jadi ya, yang sudah diolah di Departemen B yang nantinya akan ditransfer ke gudang. Berarti sisanya 6.000 kg. Nah, 6.000 kg ini adalah produk dalam proses akhir bulan sebanyak 6.000. Berarti ini produk yang belum jadi. Jadi dapat disimpulkan di sini untuk yang Departemen A produk jadinya 30.000 kg. Produk yang masih dalam proses atau belum jadi ini 5.000 kg.
Untuk yang departemen B, produk jadinya 24.000 kg, produk dalam prosesnya 6.000 kg. Kemudian biaya yang dikeluarkan ada bahan baku departemen A 70.000, biaya tenaga kerja 155.000, BOP-nya 248.000. Untuk departemen B, bahan bakunya ini tidak ada karena sudah diproses di departemen A. Kemudian BTK-nya 270.000, BOP-nya 405.000. Tingkat penyelesaian produk dalam proses akhir untuk bahan baku ini sudah 100%. Kemudian ada biaya konversi. Biaya konversi ini terdiri dari BTK dan BOP. Ya, untuk departemen A 20%, ini masing-masing ya, BTK 20%, BOP 20%. Untuk yang departemen B 50%. Oke. Nah, kemudian pertanyaannya, kita akan menghitung berapa harga pokok produksi di departemen A. Nah, di sini ada perhitungan harga pokok produksi di departemen A dulu. Nah, bagaimana caranya? Yang pertama, seperti yang kemarin langkahnya, kita menghitung unit ekuivalensi. Ya, rumusnya ini, unit produk selesai ditambah dalam kurung unit dalam proses, berarti ini belum selesai, kalikan tingkat atau persentase penyelesaian. Ya. Nah, di sini untuk bahan baku 30.000 kg produk jadinya tadi di departemen A, ditambah produk dalam prosesnya 5.000 kg, kalikan 100%. Jadi ketemu unit ekuivalensinya 35.000 kg. Untuk BTK dan BOP sama ya, 30.000 ditambah 5.000 kalikan tingkat penyelesaian 20%. Jadi ketemunya 31.000 kg. Nah, kemudian setelah menghitung unit ekuivalensi, kita bisa menghitung biaya produksi per satuan, satuannya kilogram ya, untuk departemen A. Nah, di sini ini ya, kita menghitung biaya produksi per kilogram per satuan. Di sini ada unsur biaya produksi, bahan baku, tenaga kerja, BOP. Total biayanya tadi sudah diketahui, unit ekuivalensinya sudah ketemu tadi. Kemudian Anda bisa menghitung biaya produksi per kilogram, yaitu di sini rumusnya kolom 2, total biaya 70.000 misalnya untuk bahan baku, dibagi kolom 3 unit ekuivalensi 70.000 dibagi 35.000, ketemunya 2 rupiah ya. Untuk BTK dan BOP juga sama caranya. Total biaya produksi per kilogram departemen A adalah 15 rupiah ya. Sudah ketemu. Kemudian berikutnya Anda bisa menghitung harga pokok produk jadi dan harga pokok produk dalam proses. Ini untuk yang departemen A. Yang pertama, harga pokok produk selesai atau produk jadi yang ditransfer ke departemen B, 30.000 kg produk jadinya, kalikan tadi total biaya produksi per satuan 15 rupiah, jadi ketemu 450.000. Kemudian kita mencari harga pokok produk dalam proses ya. Ini ada unsur biaya produksi, bahan baku 5.000 kg kalikan 100% kalikan biaya produksi per satuan 2 rupiah, ketemunya 10.000 rupiah. BTK BOP sama cara mencarinya ya,
sudah ketemu. Jadi total harga pokok produk dalam proses adalah sebesar 23.000 ya. Jadi total atau jumlah biaya produksi departemen A 473.000. Sudah ketemu ini. Kemudian Anda bisa membuat laporan biaya produksi departemen A dulu. Ada PT Elionasari, laporan biaya produksi departemen A bulan Januari 2001. Tinggal Anda masukkan data yang sudah kita hitung tadi ya. Mulai dari data produksinya dimasukkan dalam proses 35.000. Produk jadi ya. Nah, ini harusnya ditransfernya ke departemen B tadi ya. 30.000. Produk dalam proses akhirnya 5.000. Jadi jumlah produk yang dihasilkan 35.000. Kemudian ini biaya yang dibebankan departemen A dalam bulan Januari. Ini tadi sesuai unsur biaya produksi. Ada total biayanya, ada yang biaya persatuannya ya. Kemudian ini totalnya seperti yang sudah kita cari tadi di depan. Nah, kemudian ini untuk yang perhitungan biaya, untuk yang harga pokok produk jadi yang ditransfer ke departemen B, tinggal kita pindah aja ke sini ya, tadi kita sudah mencarinya. Kemudian harga pokok persediaan produk dalam proses akhir, ini tadi juga sudah kita cari ya. Sehingga totalnya ini tadi 473.000 ya, jadi tinggal kita salin menjadi laporan biaya produksi. Kalau sudah, Anda bisa melakukan pencatatan jurnal ya. Ini yang untuk departemen A. Yang pertama, jurnal untuk mencatat biaya bahan baku. Tadi 70.000 ya bahan bakunya. Debit BDP barang dalam proses. BBB biaya bahan baku departemen A ya. Kreditnya persediaan bahan baku. Yang kedua, jurnal untuk mencatat BTK. BDP BTK departemen A, kreditnya gaji dan upah 155.000. Jangan lupa ya, karena ini departemen A, maka setiap rekening ada tambahan keterangan departemen A. Kemudian untuk mencatat BOP, debit BDP BOP departemen A, kreditnya berbagai rekening yang dikredit 248.000. Kemudian untuk mencatat harga pokok produk jadi yang ditransfer ke departemen B, berarti debitnya BDP BBB departemen B 450.000. Kemudian kreditnya BDP BBB departemen A 60.000, BDP BTK departemen A 150.000, BDP BOP departemen A 240.000. Kemudian jurnal untuk mencatat harga pokok produk dalam proses. Debit persediaan produk dalam proses departemen A 23.000, kreditnya BDP BBB departemen A, BDP BTK departemen A, BDP BOP departemen A ya, nominalnya tadi sudah kita cari, tinggal dimasukkan ke dalam jurnal. Nah, kemudian sekarang kita menghitung harga pokok produksi yang ada di departemen B. Cara atau langkahnya sama. Yang pertama, Anda harus menghitung unit ekuivalensi untuk yang departemen B ya. Karena departemen B tadi tidak ada bahan baku, maka di sini ada dua saja, BTK dan BOP.
Nah, tadi untuk produk selesai sebesar 24.000 kg ya. Yang produk yang masih dalam proses atau yang belum jadi adalah 6.000 kg. Tingkat penyelesaiannya masing-masing 50%. Jadi ketemu unit ekuivalensi untuk BTK dan BOP itu adalah 27.000 kg ya. Anda masih ingat biaya konversi itu BTK dan BOP. Unit ekuivalensinya sudah ketemu, Anda bisa menghitung biaya produksi per satuan. Di sini tadi satuannya adalah kilogram. Ya. Menghitung biaya produksi per satuan yang ditambahkan dalam departemen B. Ya, kalau yang ditambahkan dalam departemen B berarti tadi unsur biaya produksinya hanya 2, BTK dan BOP. Total biayanya sudah diketahui, unit ekuivalensi sudah diketahui, Anda bisa menghitung biaya produksi per kilogram. Sama, kolom 2 dibagi kolom 3. Total biaya dibagi unit ekuivalensi. Ya, ini sudah ketemu. Rp10 BTK-nya, BOP-nya Rp15. Ya. Jadi total biaya produksi per kilogramnya untuk departemen B adalah Rp25. Setelah itu Anda bisa mencari harga pokok produk jadi dan juga produk dalam proses untuk departemen B. Nah, di sini harga pokok produk jadi yang ditransfer ke gudang adalah sebesar 24.000 kg. Ini yang produk jadi tadi ya, kalikan Rp40. Rp40 ini dari mana? Yaitu dari biaya produksi persatuan untuk departemen A Rp15 ditambah biaya produksi persatuan departemen B tadi Rp25. Jadi totalnya Rp40. Ya. Kalau dikalikan hasilnya 960.000. Oke, sudah ketemu. Kemudian kita menghitung harga pokok produk dalam proses akhir. Ini yang belum jadi. Harga pokok dari departemen A 6.000, ini yang belum jadi tadi, kilogram, kalikan biaya produksi persatuan yang departemen A Rp15. Jadi ketemu 90.000. Terus ada biaya tambahan di departemen B ya, BTK dan BOP tadi, persentasenya 50%, kalikan produk belum jadinya 6.000, kalikan biaya produksi persatuan untuk yang departemen B ya. Sudah ketemu. Kalau di total 75.000. Jadi harga pokok produk dalam proses totalnya adalah 90.000 ditambah 75.000 yaitu 165.000 ya. Jadi jumlah biaya produksi kumulatif departemen B adalah sebesar 1.125.000 ya, 960.000 ditambah 165.000. Oke, sudah ketemu. Anda bisa membuat laporan biaya produksi departemen B. Tinggal dipindah aja ya datanya tadi yang sudah kita hitung, sudah ketemu. Nah, ini departemen B. Ada data produksinya, diterima dari departemen A tadi 30.000. Produk jadinya yang ditransfer ke gudang 24.000. Produk dalam proses akhir 6.000. Ya. Kemudian biaya kumulatif yang dibebankan departemen B. Ya. Harga pokok dari departemen A tadi ya. Ini sudah. Biaya yang ditambahkan departemen B ada 2, BTK dan BOP. Ini sudah ketemu. Jumlah biaya yang ditambahkan saja ini 675.000 dan Rp25. Total biaya kumulatif departemen B
sebesar ini ya. Nah, kemudian ini untuk yang perhitungan biayanya, untuk harga pokok produk jadi dan harga pokok produk dalam proses akhir. Ini tadi sudah kita hitung, tinggal kita tulis di laporan biaya produksi gitu ya. Oke, kalau sudah, Anda tinggal membuat jurnal. Yang pertama, mencatat penerimaan produk dari departemen A. Ya. Debitnya BDP barang dalam proses, BBB departemen B, karena ini sudah masuk di departemen B, 450.000. Kemudian kreditnya BDP BBB departemen A, 30.000 kg kalikan Rp2. Ini biaya per satuan. Ini masih yang di departemen A ya. Oke. Kalau dihitung sudah ketemu. Nah, kemudian pencatatan BTK tenaga kerja, debit BDP BTK departemen B, kreditnya gaji dan upah. Kemudian pencatatan BOP biaya overhead pabrik, debit BDP BOP departemen B, kreditnya berbagai rekening yang dikredit ya. Kemudian mencatat harga pokok produk jadi yang ditransfer ke gudang. Debitnya persediaan produk jadi 960.000, tadi sudah kita hitung. Kreditnya BDP BBB departemen B. Ini kalau kita hitung 24.000 kg kalikan tadi ya, biaya per satuannya Rp15. Ini yang dari departemen A. Kemudian BDP BTK departemen B, 24.000 kg kalikan biaya per satuan yang di departemen B. Oke, ketemu ya. BDP BOP departemen B, 24.000 kg kalikan biaya produksi per satuan yang di departemen B. Ya, oke, ketemu. Kemudian yang terakhir, mencatat harga pokok produk dalam proses akhir. Ini yang belum jadi. Debit persediaan produk dalam proses departemen B 165.000. Kreditnya BDP BBB departemen B, BDP BTK departemen B, BDP BOP departemen B. Ini nominalnya sudah kita cari tadi ya, tinggal kita tulis di jurnal. Oke. Terima kasih untuk pertemuan atau pembahasan materi ini, cukup sekian. Terima kasih.